Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 2 September 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share. Oke, selamat datang di bulan September, yang dimana ini adalah akhir dari kuartal ketiga. Dan bulan ini adalah bulan yang akan sangat sibuk karena kita akan pertama kalinya melihat rate cut di bulan ini. Oke, jadi persiapkan mental kalian di bulan September. Jangan sampai kalian merasa kaget, intinya kalian siapkan semuanya di bulan September ini ya. Jadi saya kasih warning dulu, be ready untuk apapun itu ya. Misalnya Agustus ini kita melihat marketnya masih fine-fine aja. Ya, September kita prepare for the worst, itu aja sih ya. Oke, jadi sebelum saya lanjut ke technicalnya, saya mau bahas sedikit tentang data kemarin pada saat PCE ya. Data PCE kemarin di sini saya cuma bahas sedikit, yang dimana dari data kemarin bisa dikatakan dari personal income itu naik dari 0,2 ke 0,3, sedangkan personal spending itu naik dari 0,3 0,5, sedangkan PCE prices index month of month naik ke 0,2%, kemudian core PCE month of month-nya juga masih tetap ya di 0,2, sedangkan yang year on year-nya itu turun sedikit ke 2,7. Kemudian Michigan consumer expectation di sini naik dari 68 ke 72. Jadi ini lumayan naiknya lumayan ya. Kemudian kalau consumer sentimennya di sini dari 66 ke 67. Jadi dari segi sentimen dan juga ekspektasi itu naik semua dari segi konsumen, sedangkan dari segi personal spending juga naik 0,3 0,5. Jadi sedikit hint bahwa nanti di bulan ini, lebih tepatnya di minggu kedua, kita akan ada data inflasi yang dimana kemungkinan data inflasinya akan naik lagi. Kalau kemarin kan 2,9, kayaknya sih pada bulan ini akan naik ke 3% lagi sih kayaknya ya. Kalau enggak year on year-nya tetap, berarti yang month of month-nya yang naik. Saya rasa sih gitu. Ya, karena kalau dilihat dari segi personal spending naik 0,3 0,5, income juga naik 0,2 ke 0,3, consumer sentiment dan juga ekspektasi naiknya, walaupun naiknya cuma 1 dan ini naiknya lumayan ya dari 68 ke 72, jadi saya rasa sih ini cukup mempengaruhi ya, cukup mempengaruhi. Oke, sekarang technical ya. Sebelum itu hari ini kita market USD libur. Harap diingat, hari ini market USD libur karena hari ini adalah hari buruh di Amerika ya, tuh Labor Day, hari tenaga kerja, hari buruh, apalah bahasanya itu ya. Intinya Kanada dan juga USD libur. Jadi kalau kalian ingin trading di malam hari ini, saya rasa tidak akan terlalu banyak volatilitas di market, mengingat hari Senin market USD-nya libur ya. Tapi tetap aja di sini saya mau kasih dulu untuk analisanya. Jadi sekali lagi, apa yang kalian lihat di setiap hari Senin itu adalah, bukan setiap hari Senin juga sih. Setiap yang saya berikan analisa teknikalnya itu pure apa yang baru saya lihat ya. Jadi analisa ini tidak ada diedit, tidak ada di cut, tidak ada persiapan apapun. Jadi semua yang kalian lihat di analisa ini adalah pure murni dari apa yang baru saya lihat di market. Jadi makanya kalau durasinya cukup lama ya, jadi mohon maaf ya. Jadi memang ini saya baru ngeliat market juga hari ini, makanya saya langsung buat video ya. Oke, sekarang kita lihat dari segi kita bahas dulu sedikit kemarin ya. Kemarin saya ada bilang kita akan lihat bagaimana penutupan candle weekly. Weekly kalau dia close di bawah ya, di di atas 2510 kita akan positif bullish. Dan kalau dia juga masih close di atas 2506, ini kan opening close candle di 12 Agustus, kita akan masih positif bullish. Tapi kalau dia close juga di bawah 2506 ya, itu berarti sedikit ada tanda-tandanya. Dan
Dan kalau dari daily kalau dari monthly itu kan kalau dilihat memang kita masih stay di atas 2500 ya. Ini saya kemarin sudah saya katakan bahwa saya perlu itu marketnya close dengan jelas. Saya nggak mau close-nya itu mepet-mepet ya. Dari 2500 close-nya kemarin itu 2502, cuma 20 pip doang, mepet banget ya kan. Mepet banget, itu yang saya nggak pengen sebenarnya. Kalau dia mau close di bawah 2500 sekalian 2496 gitu kan, jelas clear. Kalau mau di atas 2500 clearkan sekalian di 2507, 2510 sekalian kalau bisa, itu clear 100 pip bedanya. Tapi kalau dia cuma beda 20, 10 pip, 30 pip itu masih rentang yang sangat pendek. Jadi saya sedikit rada worry dengan close candle di monthly kemarin di Agustusnya ya. Tapi yang penting dari segi weekly kita bisa lihat kalau candlenya di sini untuk pertama kalinya kita melihat bearish lagi ya. Dan bearish ini bisa saya katakan sebagai bearish engulfing yang mengengulf body minggu lalu. Ya, ini mengengulf body minggu lalu yang dimana body minggu lalu kan itu dari 2506 sampai 2511 ya, 2506 sampai 2511, dan di sini dia mengengulf daripada bodinya doang ya, bodinya doang. Target sampai mana? Kalau dilihat sekarang ya, ingat dari segi weekly kita belum ada koreksi sama sekali setelah dia mencetak all time high ya. Ingat, Fibonacci yang bisa dipakai adalah dari sini sampai ke sini. Maka kalau memang ini terjadi koreksi ya, maka potensialnya market itu bisa meretest daripada resisten support become resistant. Resisten become support yang valid yang ada dari 2431 sampai 24 di sini. Ini, karena ini adalah kalau kalian lihat juga ini 61,8, dan kalau 50%-nya itu adalah mengambil dari body weekly yang ada di tanggal 5 Agustus kemarin. Jadi kalau memang ini mengisyaratkan mau turun koreksi, kalian bisa tarik Fibo-nya dari tanggal 22 Juli sampai all time high kemarin tanggal 19 Agustus. Maka kalian akan dapat ini adalah range-nya ya. Ini adalah range-nya yang bisa kalian pakai. Kalau dari segi monthly sih di sini kita masih positif bullish ya. Dan kalau dilihat ini monthly jujur belum bisa saya kasih tahu apa-apa karena ini kan baru hari Senin, baru pertama kali running. Kemungkinan update sih ya, mungkin yang bisa saya kasih sedikit. Ini monthly ekor atasnya belum kelihatan ya. Ini ekor atasnya cuma naik sampai 2504 ya kan. Ini opennya di 2503, lalu naik cuma 10 pip sampai 2504 dan kemudian turun. Saya rasa sih kalau memang weekly mau turun, saya rasa market itu at least meretest 2506 ya, 2506 atau meretest 2510, antara 2506 sampai 2510 at least market itu retest dulu, yang dimana berarti dia mengambil sepertiga ya, sepertiga atau enggak ya maksimal setengah dari ekor candle monthly di sini sebelum melakukan koreksi ke bawah jika memang weekly menginginkan koreksi ya, yang dimana berarti at least marketnya itu naik dulu lah sedikit ya. Tapi sekarang kan ini marketnya sudah terlanjur turun, tapi menurut saya sih ya ini at least monthly-nya naik dulu sedikit sampai 2506, 2510 atau lah ya sampai 2514, kemudian marketnya baru reverse turun untuk melakukan koreksi dari segi weekly-nya kemungkinan ya bisa sampai 50% bodinya di sini, kemudian atau enggak 61,8-nya sampai resisten become supportnya yang tadi ya dari 2430 sampai 2417. Itu kalau memang mau marketnya itu koreksi turun jauh ke bawah. Jadi sekali lagi ini monthly-nya belum bisa saya katakan apa-apa karena ini ekor atasnya belum kelihatan ya. Ekor atasnya belum kelihatan, dan kalau dilihat jika memang marketnya tidak menginginkan ekor atas ya, kalau kita mengacu pada kejadian 1 April kemudian 1 Mei, ini kan kita bisa lihat market itu tidak membuat ekor bawah sama sekali. Ada sih ekor bawahnya tapi kan cuma kecil sekali. Ini kalau pembukaan April itu 2233, low-nya itu 2229, cuma 40 pip ekornya, kemudian market langsung bergerak lari ke atas. Tapi kalau misalnya bulan ini marketnya memang tidak bisa naik sampai 2510 ya. Kalau misalnya market memang tidak bisa naik sampai 2510 atau sampai 2514 untuk melakukan retest ya, atau enggak 2515 lah ya.
Kalau market memang tidak bisa naik retest sampai sini dan terus turun dan turun, ya udah, berarti secara monthly dia memang tidak menginginkan untuk buat ekor atas dulu. Yang dimana berarti tendensinya untuk di bulan ini adalah dominan bearish. Yang berarti weekly-nya sejalan, yang dimana menginginkan market itu melakukan koreksi, yang dimana di sini juga ada bearish engulfing yang hanya mengengulf bodinya doang. Dan koreksinya sampai mana ya, tadi Fibo-nya sama ya, dari sini low-nya sampai ditarik high di sini. Dan ingat di sini ada resistance become support validnya. Oke, itu. Kemudian dari segi daily. Daily seperti yang sudah saya katakan berulang kali, ini adalah resistance become support yang valid ya. Kemudian ini adalah titik pivotnya. Di sini nggak akan saya bosan kasih tahu supaya kalian tidak bingung dan supaya kalian terus tahu ini level area-area yang bisa kalian pakai. Ya. Jadi kalau seandainya marketnya ini mau turun dengan jelas, dengan clear turun ya. Ini sudah saya kasih tahu bahwa kalau kalian lihat ini marketnya kan OTW turun. Yang dimana ini marketnya lari, kemudian sekarang marketnya, nah kan sudah saya kasih info di hari Rabu ya. Ini marketnya OTW yang namanya melengkung ke bawah. Nah jadi sekalinya melengkung ke bawah, itu melengkungnya kemungkinan bisa sampai ya titik pivot itu bisa pivot daily yang kemarin ya di 2415 atau enggak 2420. Dan kalau dilihat dari segi weekly ya berarti sejalan. Ini berarti titik pivotnya adalah resistance become support yang valid, yang berarti juga 61,8-nya di sini. Ya potensial bisa sampai sana kalau memang marketnya itu melakukan koreksi turun ke bawah, yang dimana kalau kalian lihat ini kan seperti ya seperti jorang pancing atau enggak seperti penjor ya, apalah kalian sebutnya, ini ya melengkung seperti tanda tanya gitu kan, tanda tanya kebalik boleh juga lah ya. Kalau dia mau turun kemungkinan turunnya bisa sampai sini titik pivotnya, dengan kondisi harus yang dimana market itu harus melewati resistance become support yang valid di daily ya. Resistance become support yang valid di daily juga ini adalah all time high yang ada di tanggal 15 Julinya. Oke, jadi kalau memang seandainya marketnya mau itu tembus turun ke bawah terus-terusan, ini harus benar-benar di break secara daily. Ya, saya rasa sih penutup, kalau dibilang penutupan candlenya di mana, kalau boleh saya infokan itu adalah di bawah zona ini sih. Memang ini zonanya besar sekali ya. Ini zonanya jujur besar sekali zonanya. Jadi kalau kalian mau close candle di bawah 2470 bisa menjadi trigger market akan running kencang ke bawah. Ya, memang ini besar sekali. Ya, ini besar, range-nya adalah 100 pip. Jadi, kalau dia close di tengah-tengah seperti ini, nanti misalnya hari ini mungkin ya. Misalnya kalau ini marketnya langsung drop ke bawah dan close di tengah-tengah seperti ini, jadi jangan langsung sell juga. Tunggu reaksi yang dimana kalau memang market itu berkehendak untuk drop di bawah sekalian seperti ini, baru enak. Kalau dia berhenti di tengah-tengah kayak gini, sabar aja dulu ya. Lebih pasti kalau misalnya nanti marketnya memang mau turun terus, pasti akan ada gininya, apa namanya, tanda-tandanya pasti ada. Walaupun dia titik close candle daily-nya itu di sini ya. Karena sekali lagi ini potensialnya marketnya itu bisa melengkung ke bawah kayak tadi ya. Itu dari segi daily sama aja ya. Dan kalau kita lihat dari segi daily lagi, dari candle terdekat ya. Dari candle terdekat di sini kalau kalian lihat di sini ada bearish engulfing seperti yang sudah saya katakan kemarin. Range-nya dari segi daily adalah dari sini sampai sini. Candle di hari Kamis sudah saya katakan tidak berhasil yang namanya nge-swipe high dan low yang ada di, ya kalian sebut ini mother candle, terserah lah ya, 28 Agustus di sini. Range-nya di sini tidak berhasil close ataupun cuma nge-sweep atas bawah pun enggak gitu kan. Kemudian di hari Jumat pun juga sama, tidak berhasil nge-sweep atas bawah. Jadi range sekarang adalah dari 2528 sampai 2493. Jadi kalau misalnya market daily close juga di bawah seperti ini ya. Dia close di bawah 2493, dia nge-sweep low yang ada di tanggal 28 Agustus, tapi ingat kita masih punya ada low yang ada di tanggal 22 Agustus dan ini resistance become support di daily. Makanya kalau dia close seperti ini hari ini ya, hari ini kalau misalnya candlenya close kayak gini ya, aduh ini sorry nggak kelihatan. Nah kayak gini misalnya hari ini, saya rasa jangan juga langsung kalian nge-sell juga.
kalau misalnya market malah mau reverse ke atas untuk retest seperti yang saya katakan di weekly tadi, at least 2510, 2514 atau 2506 gitu kan. Ya kalian boleh nge-buy juga di sini nggak masalah di atas 2483. Jadi selama market masih stay di atas 2483, kalian masih boleh juga nge-buy, nggak masalah. Walaupun di sini di hari Jumatnya ini bisa saya katakan sebagai bearish engulfing juga. Dan kalau ada teori seperti candle hot dog, ini adalah candle hot dog atau kalian sebut ini sebagai candle mungkin kejepit atau nggak tahu saya bahasanya apa ya. Saya sih lebih prefer ngelihatnya ini seperti candle. Ini sebutan saya sendiri sih. Ya nggak tahu ini ada apa nggak teori atau enggak. Ini saya menyebutnya kayak hot dog ya. Ini adalah rotinya ya, hot dog atau burger lah ya. Ini adalah rotinya ya, sorry, ini adalah rotinya. Kemudian ini kenapa tidak mau di depan dia, bring to front. Ini adalah send backward lah, nggak kelihatan. Bring forward. Nah ini adalah rotinya ya, ini adalah rotinya, kemudian ini adalah isinya ataupun hotdognya, dan ini adalah rotinya lagi satu. Kalau mau sebut ini sandwich juga boleh, terserah lah ya. Kalau saya pribadi sih ngeliatnya kayak hotdog di sini. Ya apapun itu sebutannya ya, dimana berarti kecenderungannya kalau ada candle kayak gini dengan bodinya yang sama-sama besar ya, ini kan bodinya besar, dilawan body besar, dan dilawan lagi dengan body yang besar, dan ujung-ujungnya ini mengengulf body semuanya termasuk ekor kecil di hari Kamis. Berarti tendensinya hari ini adalah untuk drop ke bawah. Potensialnya adalah nge-sweep low di tanggal 28 Agustus di harga 2493, dan potensialnya menjemput low yang ada di tanggal 23 Agustus di harga 2483 ya. Itu. Dari segi H4 ya kita marketnya belum bisa kemana-mana ini marketnya ya. Kalian bisa lihat belum bisa kemana-mana, belum bisa memberikan arah yang jelas juga gitu kan. Kalau ditarik trend line sekarang, apakah ada trend line? Yang bisa saya kasih kalau ditarik trend line ya coba dari sini ya. Tadi kan Fibonacci udah, kemudian support resistance sudah, kemudian dicari trend line. Kalau dicari trend line, ini adalah trend line saat ini. Coba kita hubungkan dengan yang di sini ya. Lebih bagus yang mana ini sebenarnya? Kalau dicari yang dari sini, ini sih kelihatannya memang sudah break di bawah ya. Kelihatannya ini kalian sudah lihat nih seperti break ke bawah, kemudian diam di tempat. Kalau saya pribadi sih lebih prefer ngelihatnya di sini sih, ya. Saya prefer ngelihatnya di sini, yang dimana ini marketnya literally ini kan pertama membuat drop ya, membuat drop. Kalau kalian menghubungkan juga dari sini ya boleh juga. Ini kan jauh banget ya. Tapi kalau saya rasa sih ini pun cukup ya. Karena kalau ditarik juga Fibo ya kayaknya ini juga korelasinya juga sama sih. Ya, tuh. Ya mepet lah walaupun Fibo aslinya Fibonacci weekly kan di sini ya. Fibonacci weekly di sini. Makanya kalau saya bilang kalau weekly Fibo-nya kalian mau tarik dari sini ke sini pun nggak masalah, beda juga dikit. Di sini kan 2352 atau nggak 2353. Kemudian di sini adalah di harga 2364 ya, beda 100 pip lah. Ya, beda tipis. Jadi kalau saya pribadi sih ngelihatnya adalah ini. Trendline ini yang bisa saya pakai untuk melihat apakah market ini mau lanjut bearish atau bullish. Kenapa? Ya karena kalau dilihat ini adalah dia membuat pertama low-nya, kemudian dia mantul di sini, kemudian langsung lari ya. Ketika dia kena trendline-nya, ketika dia menciptakan suatu yang namanya higher low, harga langsung lari. Larinya nggak karu-karuan dan sekarang baru kena dari trendline-nya di sini. Jadi kalau dilihat berarti trendline ini mepet dengan ya daily range tadi ya yang ada di tanggal 28 Agustus. Berarti sekarang penentuannya kalau memang secara H4 dia close di bawah 2493 juga, kemudiannya juga tutup di bawah trendline juga, ya udah potensialnya market bisa lanjut turun sampai ke 2483. Oke. Kemudian itu sudah trendline, kemudian dari segi apalagi ya, ini range sih ya. Ini kalau kalian lihat nih besar banget range-nya dari segi 4 ini. Wah, ini gede banget nih range-nya nih asli. Ya, gede banget range-nya.
Jadi ya ini kalau dilihat memang potensialnya adalah ini saya kasih bocoran sedikit. Kalau secara logika, teori support resistance ya. Ketika suatu support resistance itu sudah terlalu sering dites, maka sewajarnya adalah market itu akan bisa ngebreak dengan mudah area tersebut. Jadi kalau kita lihat, ini kan sudah saya katakan kemarin, ini adalah supply dari all time high-nya di H1-nya, ya kan? Inilah supply all time high yang ada di H1. Kalau dilihat berarti ini marketnya sudah dites berkali-kali, ya. Kalau dilihat dari jumlah candle yang masuk ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sudah ada 7 candle yang masuk. Memang setiap dia masuk turun dan tidak ada satupun candle yang tutup di dalam dari zona area supply all time high memang. Tapi secara teorinya adalah ini kan kalau dia semakin dites, seharusnya marketnya itu akan semakin mudah menjebol. Untungnya sih ya tidak ada candle close di dalam. Ya, kalau ada candle close di dalam area ini, maka potensialnya market bisa all time high. Tapi secara teori juga walaupun tidak ada close candle ya, ingat ini sudah dites sebanyak 7 candle. Ya, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. Jadi nanti dalam beberapa waktu ke depan, saya nggak tahu mungkin kapan, ini sudah tidak fresh lagi dan potensialnya ini bisa terjadi yang namanya breakout cepat. Ya, ini sudah tidak fresh, sudah tidak bagus untuk dijadikan area sell. Jadi untuk di masa depan, kalau market mau membuat all time high lagi, ini bisa gampang di break. Di breaknya tuh maksudnya lah seperti ini. Ya, seperti di tanggal 16 Agustus. Dia langsung lepas ke atas, dia langsung benar-benar close di atas, benar-benar langsung satu candle terbang. Jadi kalau kalian mau mungkin pasang buy stop di atas 2535, ya silakan sih. Tapi saya rasa nggak kejemput hari ini juga sih. Mungkin beberapa waktu ke depan, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu ya. Yang nggak tahu lah. Mungkin kalau kalian mau pasang buy stop 2535 dan memang sekali lagi ya target saya untuk di tahun ini SOUSD adalah sampai all time high baru, membuat all time high baru. Tuh. Jadi kalau kalian mau tinggalkan tradingan di atas 2535 atau nggak di atas 2535 atau nggak 2540 silahkan. Karena ini potensialnya sekalinya dia tembus ke atas, dia bisa lanjut lari naik ya gitu. H1 sekarang kalau dilihat ya sekali lagi yang saya worry-nya adalah ini. Ya, ini adalah liquidity-nya. Ini dia sudah ngambil satu level liquidity dan ini juga sudah mengambil liquidity-nya. Jadi potensialnya sekalinya break, dia ngambil level 2 dan potensinya ngambil level 3 ya. Ini ngambil level 2, mungkin dia mantul, baru nanti kita bisa nge-sell dan mengambil liquidity sampai level 3 di level 2483. Gitu. Dan kalau potensinya turun ya. Ya, sekali lagi, ini seperti yang sudah saya kasih tahu, ini belum dites sama sekali oleh market. Ya, sudah sih pernah dites sekali ya. Ini sudah dites sekali, memang potensialnya marketnya bisa turun lagi menjemput yang ada di sini. Ya, ini liquidity belum habis ya secara H4. Ya, kalian H1 juga kalian lihat ini belum habis liquidity-nya dan liquidity H1 ini juga belum habis. Jadi potensialnya market turun ya masih ada untuk menghabiskan semua level liquidity. Termasuk ini pun kayaknya liquidity juga deh. Bukan, sorry, salah. Jadi kalau saya mau ambil posisi hari ini, hari ini cukup berat karena ini marketnya masih stay sih ya. Untuk sekarang kalau kita lihat marketnya punya satu resisten yang clear, itu ada di harga, sebentar, coba saya kecilkan time frame. Resisten yang clear itu ada di 2505. Jadi kalau ada harga di atas 2505, saya rasa marketnya bakal bisa naik sedikit untuk meretest ya tadi ya, kalau bisa sampai 2510 atau enggak sampai resisten support become resisten yang ada minor di H1 di sini 2512 ya. Tapi kalau misalnya marketnya nggak mau break di atas 2505 ya berarti
harga kan masih turun terus ya. Jadi kalau dilihat, saya rasa kalau market bisa di M30 atau H1 tutup di bawah 2493 dan mengejar liquidity yang ada di sini ya, berarti nanti tunggu harga break, tunggu di bawah, kemudian retest sedikit ya, retest dan terjadi konfirmasi balik turun. Bukan konfirmasi balik turun, konfirmasi lanjut turun. Ya kalian bisa nge-sell target sampai 2483 atau enggak maksimal sampai 2473. Ingat ini adalah range dari resistance become support valid di daily ya. Jadi mau TP di sini boleh, TP di sini boleh. Jadi range saat inilah terdekat resistance adalah di 2505 dan ini adalah low daily di tanggal 28 Agustus yaitu di harga 2493. Ini marketnya OTW turun ke bawah nih ya. Dan kalau dilihat apakah H1 membuat divergent, belum sih ya, ini belum, karena kalau nanti misalnya marketnya ini membuat lower low ya. Jadi nanti kalau marketnya membuat lower low ya, lower low seperti ini, tetapi nanti divergent di H1-nya ini dia malah membuat higher low seperti ini misalnya, ya berarti kalian bisa nge-buy di sini ya di 2483 sampai 2473. Dengan kondisi berarti kalau kalian nge-buy di sini stop lossnya berarti di bawah swingnya ini, di bawah 2470. Tapi ingat ini stop lossnya ataupun range-nya adalah 100 pip. Jadi kalau kalian tidak kuat dengan range 100 pip sebaiknya jangan nekat. Itu aja sih. Tapi ini belum kelihatan ya adanya divergent. Tapi kalau nanti memang terjadi divergent, kalian mau nge-buy, saya rasa sih mungkin bisa di 2483. Tapi kalau misalnya ini tidak ada divergent, sebaiknya kalian jangan nekat nge-buy. Karena kalau secara H1 dia balik lagi turun di bawah angka 20 ya secara stokastik. Saya rasa ini akan bisa lanjut turun ke bawah dengan cepat. Apalagi ditambah dengan RSI saat ini. Kalau nggak salah ya ini RSI-nya ini nggak ada divergent dan RSI sekarang sudah OTW di bawah 30 nih. Jadi kalau RSI masih stay di bawah 30 dan flat ya kalian jangan nge-buy. Hati-hati. Oke. Ini mungkin saya akan OTW buat nge-sell sih. Mungkin nanti ya, mungkin nanti. Oke, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jadi untuk jujur hari ini kalau bisa nge-sell saya akan nge-sell, tapi kalau misalnya nggak bisa ya saya nggak maksa, itu aja. Sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.